Hai YouTubers! Anjing adalah mamalia yang telah mengalami domestikasi atau perubahan dari hewan liar sejak 15.000 tahun atau bahkan sejak 100.000 tahun yang lalu, berdasarkan bukti genetik berupa penemuan fosil dan tes DNA yang dilakukan oleh para peneliti. Saat ini selain kucing, anjing merupakan hewan peliharaan yang sangat disukai oleh banyak orang. Bukan hanya karena tingkah lucu dan menggemaskannya saja, tapi kesetiaan hewan ini kepada pemiliknya. Sehingga banyak orang yang rela membeli hewan tersebut dengan harga yang cukup tinggi. Biasanya hewan anjing yang sering dipelihara oleh kebanyakan orang ukurannya tidak terlalu besar dan mempunyai karakteristik yang menggemaskan. Namun dari sekian banyak jenis anjing di dunia, ada juga yang memelihara anjing dengan ukuran yang sangat besar, bahkan lebih besar dari sang pemiliknya sendiri. Dan berikut daftar anjing terbesar yang pernah dipelihara oleh manusia. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, lanjut. Pitbull raksasa. Baru-baru ini salah satu keluarga di wilayah New Hampshire, Amerika Serikat diketahui sangat menyukai anjing. Bahkan sang kepala keluarga Marlon Grennan melatih beberapa pitbull untuk melakukan penyerangan dan gigitan. Tapi ini bukan berarti pitbull yang mereka pelihara sangat berbahaya. Salah satu anjing pitbull milik keluarga ini bernama Hulk, diketahui memiliki tubuh yang sangat besar dan pada saat berumur 22 bulan, beratnya sudah hampir 80 kg. Diketahui anjing ini sangat gesit dan kuat saat menggigit, namun juga memiliki sifat penyayang. Bahkan bisa bermain dengan anak Marlon yang masih berumur 3 tahun. Bahkan Marlon mengajak putra pertamanya tersebut untuk belajar cara melatih seekor pitbull. Pada saat anak kedua Marlon lahir, sang istri pun tidak takut untuk memperkenalkan putranya tersebut dengan Hulk. Hulk bahkan diperbolehkan menjilati kepala dan tangan bayi tersebut karena Hulk sangat mencintai anak-anaknya. Meskipun begitu, keluarga ini tidak akan pernah membiarkan anak-anaknya bermain dengan Hulk dan hewan lain sendirian. Tibetan Mastiff. Di dunia ini ada satu jenis anjing yang rasanya tidak mudah untuk dipelihara oleh banyak orang, dan anjing tersebut adalah Tibetan Mastiff. Alasannya adalah selain karena harganya yang super fantastis, memeliharanya juga sangat tidak mudah. Ada banyak jenis anjing gahar di dunia ini, namun anjing dengan tampang paling gahar adalah anjing berjenis Tibetan Mastiff. Ada banyak alasan kenapa anjing tersebut disebut demikian. Pertama adalah karena fisiknya. Fisik anjing begitu besar, ia tidak begitu tinggi tapi memanjang serta memiliki berat badan super berat. Selain itu, bulu-bulu lebat pada anjing ini juga semakin menambah kesan menyeramkan dari anjing tersebut. Setelah tahu perawakannya yang super tersebut, mungkin kita akan berpikir untuk memeliharanya. Namun nyatanya tidak demikian. Justru fisik unik dan karakteristiknya yang tidak biasa itu membuat anjing ini diapresiasi begitu tinggi. Bahkan para miliarder rela mengeluarkan uang ratusan juta rupiah untuk memelihara hewan super mahal ini. Selain itu, anjing ini sangat loyal pula pada pemiliknya. Sekali ditugaskan menjaga, ia tidak akan berpindah dari pintu depan. Great Dane. Beberapa waktu yang lalu, ada seekor anjing bernama Freddy yang memiliki tubuh yang sangat besar dan sangat menggemaskan. Pada tahun 2014 lalu, anjing ini bahkan dinobatkan sebagai anjing terbesar di dunia oleh Guinness World of Records. Padahal saat itu usianya baru 18 bulan atau sekitar 1,5 tahun. Meski usianya masih sangat muda, tinggi badan Freddy telah mencapai 2,24 meter dan berat badannya telah mencapai 92 kg. Freddy sendiri adalah anjing yang sangat besar dan ia dipercaya sebagai salah satu anjing dengan tubuh raksasa. Pemiliknya yang bernama Claire Stoneman, asal Inggris mengungkapkan jika Freddy memiliki tubuh yang sangat besar. Anjing tersebut bahkan lebih besar dari anjing bernama Samson yang sebelumnya juga tercatat sebagai anjing terbesar di dunia. Walau tubuh Freddy sangat besar, pemiliknya mengungkapkan jika Freddy adalah bayinya. Wanita tersebut begitu menyayangi anjing berbulu abu-abu putih bernama Freddy itu, dan ia juga rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk perawatan Freddy, karena baginya Freddy bukan hanya bayinya, melainkan juga sahabatnya. Newfoundland. Newfoundland adalah nama sebuah provinsi di wilayah Kanada, tetapi ras anjing dengan nama yang sama tidaklah berasal dari wilayah tersebut. Ada yang berpendapat bahwa anjing ras ini dibawa masuk ke wilayah tersebut oleh orang Norwegia, dan ada pula yang berkata bahwa Newfoundland adalah hasil campuran dari Pyrenean Mountain Dog dengan anjing setempat. Newfoundland memiliki keahlian di dalam air yang baik,
sehingga mereka sering berguna dalam aktivitas perairan seperti menarik jala atau menolong orang yang tenggelam. Newfoundland ini juga dimanfaatkan nelayan untuk menarik kereta berisi ikan tangkapan untuk dibawa ke pasar. Diketahui bahwa seekor anjing berjenis Newfoundland sangat setia terhadap majikannya dan merasa kesulitan jika berganti majikan, dan anjing jenis ini adalah salah satu ras yang baik untuk dijadikan teman oleh manusia. Anjing Newfoundland adalah anjing pekerja yang memiliki tubuh yang sangat besar. Anjing ini biasanya berwarna hitam, coklat, atau putih dan hitam. Anjing-anjing Newfoundland biasanya dikenal karena ukurannya yang besar, kecerdasannya, kekuatannya yang luar biasa, sifat tenang dan kesetiaannya. Neapolitan Mastiff. Anjing berjenis Neapolitan Mastiff sebenarnya termasuk anjing kuno karena sudah dikenal sejak zaman Kekaisaran Romawi di bawah pemerintahan Julius Caesar. Namun anjing ini baru populer di tahun 70-an. Walaupun berasal dari Italia, salah seorang penjual anjing justru memperolehnya dari negara Belanda. Neapolitan Mastiff yang biasa dipanggil Mastino ini termasuk dalam keluarga Mastiff dengan ciri utama tubuh dan kepalanya yang besar dan tingginya sekitar 70 cm, serta berat badannya bisa mencapai 75 kg. Anjing ini memiliki bentuk yang cukup aneh, hidungnya pesek dan di wajahnya terdapat banyak kerutan yang tidak pernah selesai terbentuk. Kulit tubuhnya tampak kendor karena luas permukaannya lebih besar daripada luas permukaan tubuh, sehingga dapat ditarik seperti handuk. Sepintas melihat tampangnya, anjing besar ini tampak tua dan terlihat bodoh. Padahal meskipun demikian, anjing ini tidak termasuk anjing bodoh, hanya berdaya jelajah rendah. Oleh karena itu, fungsinya lebih cenderung pada personal protection atau memberi perlindungan pada seorang majikan saja. Karakter dari anjing Italia ini seperti kebanyakan anjing berhidung pesek lainnya, yaitu selalu baik pada anak-anak. Scottish Deerhound. The Deerhound adalah jenis anjing asli dari Skotlandia yang telah ada sebelum abad ke-16, namun ras anjing ini diikuti oleh berbagai nama yang berbeda, termasuk Irish Wolfdog, Scots Greyhound, Rogue Greyhound, dan Highland Deerhound. Pada akhirnya jenis ini dinamai karena kemampuannya yang terampil untuk berburu rusa. The Deerhound Skotlandia disebut Royal Dog of Scotland yang sangat dihargai karena keahlian dan kecantikannya. Sebenarnya selama zaman kesatria, tidak ada yang lebih rendah dari seorang Earl yang diizinkan memelihara Deerhound. Meski nilainya, jenis anjing ini menghadapi kepunahan menjelang pertengahan abad ke-18, namun berhasil diselamatkan oleh para peminat dari anjing jenis tersebut. The Scottish Deerhound adalah anjing yang atletis, berani dan setia berkembang biak. Ukurannya juga relatif besar, Deerhound panjang dan ramping dengan tubuh seperti Greyhound. Jenis anjing ini berkembang biak dan dikenal sebagai Royal Dog of Scotland, serta pernah digambarkan oleh penulis Sir Walter Scott sebagai makhluk paling sempurna di surga. The Deerhound Skotlandia memiliki mantel 3-4 inci panjangnya. Deerhound Skotlandia sangat setia dan sangat menyayangi keluarga mereka dan biasanya memilih untuk tidak dibiarkan sendiri. Mereka jarang sekali agresif dan merespon dengan baik terhadap orang asing. Ini jelas bukan anjing penjaga dan kebanyakan dari Deerhounds akan berhasil beradaptasi jika disosialisasikan dengan baik. Banyak orang yang sangat menyukai anjing jenis ini dan bahkan memelihara mereka untuk teman bermain. Doge de Bordeaux. Doge de Bordeaux kalah tenar dibandingkan anjing asal Prancis lainnya seperti Poodle dan Papillon. Namun mereka tergolong ras legendaris yang paling kuno. Doge de Bordeaux juga dikenal dengan sebutan lain seperti Mastiff Bordeaux, Mastiff Prancis, atau Bordeaux Dog. Tinggi mereka mencapai 60-70 cm dengan berat sekitar 60-75 kg. Doge de Bordeaux merupakan anjing pekerja yang biasa bertugas sebagai penggembala hingga penarik gerobak. Berbeda dengan German Shepherd alias herder yang hanya mengakui satu majikan atau one-man dog. Doge de Bordeaux yang termasuk anjing terah besar ini memang bisa akrab dengan siapa saja, termasuk orang yang baru dikenal. Doge de Bordeaux atau disebut Doge, ukuran dan bentuknya mirip Bull Mastiff yang keberadaannya lebih tua beberapa abad. Tetapi hubungannya relatif lebih dekat dengan Mastiff dari Asia dan Molossus yang digunakan sebagai anjing aduan di Roma pada zaman Kekaisaran Romawi. Dahulu anjing yang berasal dari Prancis ini dikembangbiakan untuk dua kebutuhan, yakni berperang dan menjaga ternak dari serangan serigala dan beruang. Kebiasaan itu kemudian berlanjut menjadi adu doge dengan banteng dan beruang. Setelah adu doge dengan banteng dilarang, justru muncul acara adu dog melawan doge. Sebenarnya di Prancis dikenal dua jenis doge, yang besar dan yang lebih kecil.
Tetapi jenis yang kecil telah menghilang sama sekali alias punah. Sedangkan doge yang besar jenisnya menjadi beraneka ragam sejak kedatangannya di Prancis setelah jatuhnya kota Roma. English Mastiff menjadi anjing dengan gelar terbesar di dunia, membuat anjing berjenis English Mastiff memiliki tubuh besar setara dengan kuda poni. Berbeda dari anjing besar lain yang memiliki tubuh raksasa karena bulu yang lebat, anjing jenis English Mastiff ini memiliki bulu yang sangat pendek. Jadi ukuran besar dari anjing jenis ini memang benar-benar berasal dari struktur tulang pada tubuhnya. English Mastiff sendiri merupakan anjing tipe penjaga yang bersifat tenang. Selain itu, anjing berjenis English Mastiff ini sewaktu kecil merupakan anak anjing yang imut dan menggemaskan seperti boneka. Pada zaman Romawi kuno, anjing jenis ini digunakan sebagai hewan untuk bertarung melawan hewan lainnya. Mereka diadu dan dipertaruhkan untuk mendapat imbalan yang lebih besar. Kemudian pada Perang Dunia Kedua, anjing tersebut juga banyak diterlantarkan karena ketersediaan makanan yang terbatas. Populasi anjing English Mastiff merosot drastis dan hampir punah. Namun beruntungnya hal itu tidak terjadi berkat perkembangbiakan dari sisa populasi yang tepat. Saint Bernard. Anjing Saint Bernard ini berasal dari anjing berjenis Roman Molosian dan berhasil dikembangkan untuk menjadi anjing luar biasa yang bertanggung jawab untuk menyelamatkan banyak nyawa. Ras anjing Saint Bernard ini awalnya datang untuk membantu menarik gerobak dan memutarkan alat yang digunakan untuk memanggang makanan. Namun para biarawan tidak lama kemudian mengetahui bahwa anjing Saint Bernard ini bisa mencari jejak di balik salju yang tebal. Anjing-anjing yang mahir pun ditempatkan di lokasi wisatawan yang hilang. Ketika anjing Saint Bernard ini menemukan seseorang, ia akan menjilati wajah dan berbaring di sampingnya untuk menghangatkan dan menyelamatkan orang tersebut. Pada awal tahun 1800-an, banyak anjing Saint Bernard yang hilang karena cuaca yang sangat buruk, penyakit dan perkawinan sedara atau inbreeding. Dan pada tahun 1830, beberapa anjing yang tersisa disilangkan dengan ras Newfoundland. Anjing Saint Bernard sendiri pertama kali datang ke Inggris sekitar tahun 1810 dan disebut dengan banyak nama berbeda. Di antaranya adalah Secret Dog atau anjing suci, karena anjing ini dikenal selalu menolong. Irish Wolfhound. Irish Wolfhound adalah salah satu spesies anjing dengan tubuh paling jangkung di dunia. Penampilan fisik dari jenis anjing ini cukup mengintimidasi, tetapi anjing ini sangat imut sekali. Diketahui bahwa Irish Wolfhound aslinya adalah anjing pemburu dan anjing ini diperkirakan dibawa masuk ke Irlandia pada tahun 7000 sebelum Masehi. Berabad-abad lalu mereka dikembangbiakan untuk berburu atau sebagai anjing penjaga. Namun beberapa dekade terakhir, anjing ini cukup banyak yang dijadikan sebagai sahabat keluarga. Menurut standar World Canine Federation, Irish Wolfhound bisa mencapai tinggi maksimal antara 81 cm hingga 86 cm. Anjing jenis ini memiliki kaki yang sangat panjang, kepala tegak, dada bidang, dan perawakan kekar namun ramping. Meskipun memiliki ukuran yang tidak biasa, namun anjing ini cukup lincah bergerak. Penampilannya boleh garang, tetapi hewan ini juga bisa manja kepada manusia dan termasuk jenis anjing yang jinak, bahkan bisa berteman dengan anak-anak.